Selamat pagi Pak Andreas. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak Andreas. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Andreas. Selamat pagi Pak Andreas. Halo anak-anak, Selamat pagi siang Pak semua. Arif, Bu Putri. Selamat pagi Pak Arif. Halo, selamat pagi Pak Andreas. Selamat pagi Pak Arif. Selamat pagi Pak Selamat pagi Arif. Pak Arif. Putri. Selamat pagi Andreas. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Andreas. Selamat pagi, Nak. Selamat pagi Pak Andreas. Selamat pagi, Nak. Selamat pagi Pak Andreas. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu Putri. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Putri. Selamat pagi Bu Putri. Selamat pagi Bu Putri. Pagi semua. Selamat pagi Bu Putri, selamat pagi semua. Selamat pagi Pak Arif. Selamat pagi Pak Arif. Pagi. Baik anak-anak yang terkasih. Suara Pak Guru jelas tidak anak-anak? Jelas Pak. Jelas. Bagus. Baik anak-anak yang terkasih. Kita tunggu temannya untuk join ya. Ini anak-anak jumlahnya kan 27. Ini yang join masih 22 anak. Jadi masih ada 5 anak lagi, 5 orang lagi yang belum join. Kita tunggu ya anak-anak ya. Sembari menunggu, Pak Guru minta anak-anak untuk mempersiapkan diri. Yang mau ke toilet silakan ke toilet. Yang mau ambil minum silakan ambil minumnya. Yang mau merapikan kameranya, posisi duduknya supaya rapi silakan ya. Ya. Pak Guru kasih waktu 2 menit lagi karena memang waktunya sudah pukul 10:03 ya. Jadi nanti tepat pukul 10:05 kita akan mulai pembelajarannya ya. Jelas anak-anak? Jelas Pak Arif. Bagus. Bagus anak-anak. Oke, kita tunggu ya anak-anak ya. Pak Guru minta anak-anak semua menghidupkan kamera. Tidak ada yang tidak menghidupkan kamera. Yuk anak-anak semua menghidupkan kamera. Bisa semua menghidupkan kameranya anak-anak? Cakep. Kena belum menghidupkan kamera. Ya, bagus Kena ya. Maria Elena, tolong kameranya diarahkan nak, diposisikan yang rapi supaya Elena kelihatan dari sini, Pak Guru bisa lihat. Oke, bagus. Ya. Abigail 2C, ini kelas 2C. Kok 2C ini Abigail? Apa masih belum meninggalkan kelas 2-nya? Belum Pak. Sorry Pak. Coba di rename nak, di rename. Sesuaikan Namanya belum diganti. Ya, disesuaikan namanya. Seperti biasa ya, nama, kemudian nomor absen, kemudian kelas. Nama, kelas, kemudian nomor absen gitu ya. Nama, kelas, kemudian nomor absen. Ya, Abigail udah benar itu. Oke, baik anak-anak. Waktunya sudah pukul 10:05. Pak Guru akan memulai untuk pembelajaran hari ini. Anak-anak tolong menyimak dan tolong memperhatikan ya.
Anak-anak yang terkasih, seperti biasa, kita akan mengawali dengan berdoa terlebih dahulu. Tapi sebelumnya salam dulu ya kan? Belum ada salamnya dari Pak Guru ya kan? Salam sehat. Sehat. Salam sehat. Salam sehat. Belum kompak ya, belum kompak. Yuk yang kompak yuk, yang kompak ya, yang kompak, yang bersemangat. Yuk. Salam sehat. Salam sehat. Salam olahraga. Olahraga. Semua anak-anak bersemangat dan tentunya dalam keadaan sehat ya, bugar ya. Oke. Pak Guru senang melihat anak-anak semua bersemangat ya. Oke, kita akan awali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Pak Guru minta salah satu dari kalian memimpin kita dalam doa ya nak ya. Yuk anak-anak, salah satu dari kalian yang bersedia memimpin kita dalam doa. Tadi Pak Guru masuk ke kelas A, kelas B, itu mereka bersedia ya, langsung cepat. Pak, saya Pak, gitu. Jadi Pak Guru sempat ini bingung memilih yang mana. Pak Guru yakin karena mereka memang bersemangat untuk memimpin doa juga mau berani ya. Pak Guru yakin kelas C juga mau berani juga. Ayo kelas C. Ada yang bersedia? Darius, Pak. Cewek, cowok. Darius, bagus. Wah, Darius. Ayo Darius, nak. Anak-anak yang lain tolong ambil sikap berdoa. Bagaimana sikap berdoa yang baik? Ya, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin belajar PJOK dan komputer. Sertai kami supaya kami bisa belajar dengan baik dan kami bisa menjadi anak yang pintar. Terima kasih Tuhan Yesus. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih nak Darius sudah memimpin kita dalam doa ya nak ya. Oke, baik anak-anak yang terkasih, tolong kameranya diarahkan sesuai dengan posisimu ya nak ya. Alvin ini nomor 27 belum, orangnya di mana ya? Guru belum lihat Alvin. Nah, itu Alvin cakep. Oke, anak-anak. Pak Guru akan share screen untuk penjelasan materinya. Pak Guru akan menjelaskan materi pembelajarannya. Tolong diperhatikan ya anak-anak ya. Ini penjelasan singkat saja. Kemudian berikutnya Pak Guru akan share video pembelajarannya. Jadi nanti kita menonton bersama videonya, video praktik pembelajarannya. Terus dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Seperti biasa ya. Nah, untuk tugasnya nanti Pak Guru juga jelaskan apa tugasnya. Oke, langsung saja Pak Guru akan share screen. Tolong anak-anak memperhatikan ya. Bentar ya anak-anak ya. Bentar. Nah, anak bisa lihat share screen dari Pak Guru, Pak Arif? Bisa. Bisa. Bisa, Pak. Ya, Bisa, masih ada yang muter. Oke, yang muter-muter masih tunggu ya, anak ya. Ya ini sudah Pak Guru buatkan di PowerPoint-nya. Soalnya PowerPoint-nya sudah Pak Guru share juga di Google Classroom. Anak juga bisa bukanya nanti ya. Oke, langsung saja Pak Guru jelaskan secara singkat. Kita sudah memasuki tema 3B ya anak-anak ya, menyayangi tumbuhan dan hewan. Bagian subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pak Guru sudah buatkan rangkumannya untuk PJOK. Itu ada berterima kasih merupakan tanda bersyukur. Artinya kita tetap bersyukur di kondisi sekarang ini juga, walaupun pandemi corona masih belum berlalu, kita tetap bersyukur dengan keadaan kita. Kita tetap ya puji Tuhan bisa berkumpul mengikuti pembelajaran, bahkan Zoom berkumpul di saat ini dan melakukan aktivitas kita juga. Olahraga adalah salah satu cara menjaga kesehatan.
Ya, tentunya dengan kondisi masih pandemi corona, sebaiknya kita menjaga kesehatan kita. Caranya bagaimana? Tetap berolahraga ya. Ya, tetap berolahraga. Walaupun kegiatan kita, aktivitas kita sekarang ini terbatas oleh karena corona ini, ya kita tetap menjaga kesehatan kita. Salah satunya caranya yaitu berolahraga. Sebelum melakukan olahraga, sebaiknya melakukan pemanasan terlebih dahulu. Ya, ini sudah kita lakukan selama ini ya. Pak Guru sudah praktekkan, anak-anak sudah mengikuti tentunya. Ya, sebelum olahraga sebaiknya melakukan pemanasan. Pemanasan bermanfaat agar tubuh tidak cedera. Ya, gerakan memutar dan meliukkan badan dan melembutkan tubuh agar otot tidak kaku dan memperlancar peredaran darah. Berarti dari pengertian ini, gerakan memutar dan meliukkan badan itu adalah bagian dari pemanasan ya. Paham ya anak-anak ya? Karena kan memutar dan meliukkan badan itu masih bagian dari pemanasan, melenturkan tubuh agar otot tidak kaku. Nah, jadi sama tujuan pemanasan juga seperti itu juga, supaya otot tidak kaku. Jadi pemanasan dulu seperti itu. Oke, Pak Guru lanjut. Manfaat pembelajaran hari ini yaitu ada 4 poin Pak Guru sudah buatkan. Diharapkan yang pertama anak-anak mampu memahami dan menjelaskan gerakan pemanasan dan pendinginan. Yang kedua, anak-anak diharapkan mampu memahami dan menjelaskan gerakan memutar dan meliukkan badan. Yang ketiga, anak-anak harus mampu mempraktikkan gerakan pemanasan dan pendinginan itu sendiri. Ya, ini mudah ya, anak-anak pasti mampu kalau sudah melihat langsung video praktik pembelajarannya, akan bisa mengikutinya. Yang keempat, anak-anak diharapkan mampu mempraktikkan gerakan memutar dan meliukkan badan. Ya, di video pembelajaran sudah jelas ya. Oke, Pak Guru lanjut. A, pemanasan atau bahasa Inggrisnya warming up itu dibagi atas 2 bagian ya. Pertama, pemanasan statis atau diam. Ini kata kuncinya diam ya di sini ya. Jadi ingat ini kata kunci statis itu diam. Ya. Apa itu pemanasan statis atau diam di sini Pak maksudnya? Yaitu pemanasan yang dilakukan dengan menahan bagian tubuh. Jadinya karena ditahan jadinya diam pastinya ya kan. Tanpa banyak melakukan pergerakan. Nah, jadi dengan gerakan tertentu itu ditahan. Itu sesuai dengan hitungan. Jadi ditahan sesuai dengan hitungan. Tahan dengan bagian tubuh atau anggota tubuh lain, anggota tubuh itu ya. Untuk tangannya atau bagian kakinya diangkat atau bagaimana, banyak ya, berbagai banyak pergerakan pemanasan ya, gerakan pemanasan. Pak Guru lanjut. Yang kedua, pemanasan dinamis atau bergerak-gerak. Ini kata kuncinya juga bergerak-gerak. Ya. Apa itu pemanasan dinamis atau bergerak-gerak itu, Pak? Pemanasan dinamis itu maksudnya adalah pemanasan yang dilakukan dengan bergerak-gerak secara berulang-ulang. Biasanya dilakukan dengan hitungan yang beraturan. Jadi, anak-anak, ini mudah sekali ya kalau yang statis tadi dengan diam, tapi ditahan. Kalau yang dinamis, itu bergerak-gerak secara berulang-ulang. Ya, pastinya anak-anak sudah pernah melihat pemanasan yang dibuatkan oleh Pak Guru. Jadi Pak Guru yakin anak-anak sudah paham ini ya. Pemanasan dinamis dimulai dari bagian tubuh atas hingga bagian tubuh paling bawah. Ini jelas ya. Sebaiknya bagian tubuh paling atas dulu hingga ke bawah. Itu ya. Berikutnya ada rangkuman singkat yang Pak Guru sudah buatkan. Halaman 22 tema 3B ya. Dari bacaan itu Pak Guru buatkan rangkuman singkatnya. Beberapa sifat baik yang ditunjukkan dalam bacaan halaman 22. Tema 3B adalah meminta maaf, memaafkan, rendah hati, dan berhati-hati. Artinya di sini ini adalah nilai-nilai yang bisa kita ikuti, nilai-nilai yang bisa kita
contoh ya. Ya, anak-anak bisa contoh nilai-nilai, maksudnya di sini adalah sifat baik ya. Sifat baik yang bisa dicontoh itu meminta maaf, memaafkan, rendah hati, dan berhati-hati juga. Oke, gerakan berputar dan meniupkan badan merupakan bagian dari pemanasan. Jadi anak-anak ini tadi sudah Pak Guru sampaikan, bahwasanya gerakan berputar dan meniupkan badan itu masih bagian dari pemanasan. Tapi dari penjelasan barusan, Pak Guru kan sudah jelaskan pemanasan dinamis dan statis. Kalau berputar dan meniupkan badan itu pemanasan statis atau dinamis? Ayo, ini siapa yang masih yang bisa memahami dengan jelas, dengan baik. Pak Guru mau tanya, berputar dan meniupkan badan itu pemanasan statis atau dinamis? Ayo. Statis. Siapa statis katanya? Siapa itu yang menjawab? Tiana. Tiana, statis. Ya. Ada jawaban yang lain? Ada jawaban lain? Anak-anak? Ada jawaban lain? Dinamis. Itu siapa itu tadi? Abigail ya? Iya. Ya, Abigail dinamis. Ya, Pak Guru tadi jelaskan ya. Bahwasanya yang dinamis tadi apa, Abigail? Yang bergerak-gerak, ya kan? Yang dinamis bergerak-gerak, yang statis itu diam. Jadi kalau berputar dan meliupkan badan, meliupkan badan berarti ya. Itu bergerak-gerak atau diam? Nah. Diam. Oh, enggak ya. Pak Guru jelaskan bahwasanya yang meliupkan badan itu bergerak-gerak ya nak ya. Meliupkan badan berarti itu ada pengulangan pergerakannya. Jadi tidak diam. Pastinya bergerak-gerak. Ya, kalau yang bergerak-gerak udah pasti jawabannya adalah yang dinamis ya, anak-anak ya. Ya, dinamis. Yang diam itu yaitu yang statis ya. Kalau berputar kan bergerak-gerak. Ya. Guru. Iya, nak? Kalau misalnya contoh pemanasan statis itu kayak gimana? Yang statis. Sebentar ya, nak ya. Kita akan lihat nanti di videonya. Sebentar. Kita akan lihat videonya. Ini belum selesai nih. Yang pendinginan belum Pak Guru jelaskan. Sebentar ya, nak ya. Kita lanjut dulu nih pendinginannya ya. Oke, itu tadi mengenai yang bergerak-gerak. Untuk yang meliupkan badan dan berputar ya. Gerakan berputar dan meliupkan badan. Oke, kita lanjut yang B, pendinginan atau cooling down. Yaitu gerakan yang dilakukan setelah melakukan gerakan inti saat berolahraga. Jadi dalam berolahraga ini, dalam aktivitas olahraga, itu ada 3 fase. Yang pertama pemanasan, yang kedua gerakan inti, yang ketiga itu pendinginan. Sebaiknya seperti itu ya nak ya. Nah, jadi kalau contohnya gerakannya kita mau berolahraga, contohnya lari nih. Nah, lari. Sebelum melakukan praktik lari itu, sebaiknya kita pemanasan. Setelah melakukan praktek larinya, sebaiknya juga kita melakukan pendinginan ya. Jadi nggak asal-asal berhenti, nggak asal-asal mulai, enggak. Jadi ada pemanasannya, ada pendinginannya. Jelas ya anak-anak ya? Oke, pendinginan bertujuan untuk menstabilkan tubuh. Anak-anak bisa lihat di tema 3B halaman 11 ya. Anak-anak bisa lihat di buku tema 3B-nya. Contoh gerakan pendinginan ada berjalan kecil, mengayun-ayunkan lengan, memutar-mutar kepala secara perlahan-lahan, dan lain-lainnya ya. Jadi anak-anak bisa melakukan pendinginan ini dengan gerakan yang lebih rileks ya, lebih rileks, lebih santai. Dia tidak cepat ya, tidak buru-buru, enggak. Dia lebih santai nih gerakannya. Oke, itu saja untuk materi hari ini anak-anak. Pak Guru yakin anak-anak bisa paham ya. Tapi untuk prakteknya tadi ada pertanyaan dari Siena. Bentar ya nak ya. Nah, tadi ada
pertanyaan dari salah satu dari teman kalian. Siena, Pak, yang dinamis itu yang bagaimana? Yang statis itu yang bagaimana? Nih, ini video prakteknya. Pak Guru kita akan tonton bersama. Mudah-mudahan bisa lancar ya, Nak ya. Mudah-mudahan lancar. Belum lihat, Pak. Ya, Belum ini ada. Masih anak-anak loading, Pak. bisa Masih lihat, loading. Belum. tapi tampilan video Ada, udah, Pak. Udah. tampilan video YouTube di situ. Udah, Ya, di sini Pak. juga memang masih loading ya, Nak. Loading. Ini juga masih loading, nggak apa-apa, kita tunggu sebentar. Kita tunggu sebentar. Ini masalah jaringan nih juga ini. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7. Waduh, ini macet nih. Oke, tangannya seperti ini ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebentar ya, Nak ya. Ini masih belum lancar. Muter-muter. Coba Pak Guru stop share screen dulu ya. Ya. Bentar ya, Nak ya. Ya, Nak. Selamat pagi. Oh iya, selamat pagi, Nak. Noel hadir. Ya. Pak, Ya, Nak. maaf ya tadi saya agak telat. Ya, nggak apa-apa, Nak. Kedepannya jangan telat-telat lagi ya, Nak ya. Karena memang waktu kita juga terbatas. Jam 6 nanti kita lihat. Kalau Pak Arif ke Joka. Nggak tahu. Wah, ini jaringannya masih belum lancar ya, Nak ya. Sepertinya kita akan terhalang untuk menonton jaringan ini, menonton ini. Ini masih belum lancar juga, belum kebuka. Baik, gini aja deh ya. Nah, tadi penjelasan dari Siena, pertanyaan tadi Siena maksudnya. Pertanyaan tadi Siena,
Itu yang dinamis yang bagaimana Pak? Yang statis bagaimana Pak? Kan gitu. Kan Siana cuma tanya yang statis kayak gimana. Oh yang statis. Oh ya. Jadi nggak semua, nggak apa-apa. Sekalian Pak Guru jelaskan yang semuanya ya anak ya. Bapak yang statis ditanyakan Siana, sekalian Pak Guru jelaskan semuanya. Oke anak-anak, yang statis itu yang kata kuncinya kan masih ingat tadi kan kata kuncinya diam ya kan? Yang diam tapi dengan gerakan tertentu. Contoh, nih yang begini. Tangan di dagu kan sering Pak Guru praktekkan ya kan? Tangan di dagu seperti ini, hitungannya 1 kali 8. Contohnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, seperti itu. Jadi ditahan ya kan? Nah, balas katanya. Terus ini ke bawah. Ya kan? Dihitung lagi. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi ditahan sampai hitungan tertentu. Nah, kenapa disebut diam? Karena memang gerakannya saat dilakukan diam, ditahan seperti itu. Nah, tangannya ke samping atau angkat kakinya, tapi diam. Paham ya, Siana ya? Yang lain juga paham ya, anak-anak ya? Berarti udah paham ya yang dilakukan dengan diam. Paham, Yang dinamis, Pak. ya bagus. Paham, Pak. Yang dinamis Oke, Pak Guru atau lanjut ya. dinamis itu apa ya? Yang dinamis, ya Pak Guru lanjut ya nak ya. Yang dinamis itu yang dilakukan dengan bergerak-gerak. Jadi, contoh 2 kali pendek, Pak Guru sering praktekkan ya kan? 2 kali pendek, 2 kali panjang. Contoh begini nih. Ya. Nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu contohnya. Masih banyak lagi. Ada yang kepala ditekuk ke kanan ke kiri. 1, 2, 3, 4 gitu. Ke kiri dan ke kanan. Ya kan? Ya. Jadi masih banyak lagi gerakannya. Tentunya itu dilakukan gerakannya secara bergerak-gerak. Secara berulang bergerak-gerak. Ya. Sesuai dengan hitungannya ya. Biasanya dengan hitungan. Kalau yang sudah terlatih itu yang atlet-atlet, tentunya atlet sepak bola atau atlet futsal atau atlet apa aja olahraga, itu mereka kadang nggak pakai hitungan karena sudah terlatih. Nah untuk anak-anak yang masih pemula yang biasa untuk olahraga biasa seperti ini kita melakukan hitungan, pakai hitungan supaya lebih teratur itu maksudnya ya nak ya. Jelas anak-anak? Sudah paham yang dinamis dan yang statis? Sudah paham ya anak-anak ya? Sudah, Pak. Sudah, bagus. Sudah bisa membedakan yang statis dan dinamis ya? Sudah bisa ya membedakan ya? Yang meliuk-liukkan badan itu kan meliuk-liukkan badan ada ke kanan, ke kiri. Nah, itu pastinya bergerak-gerak ke kanan, ke kiri, gini-gini ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Seperti itu. Jadi itu tetap yang termasuk dalam yang dinamis ya, pemanasan dinamis. Kalau yang statis itu yang diam, ditahan. Contohnya tadi sudah Pak Guru contohkan ya. Kakinya diangkat juga boleh, tangannya juga boleh, ya kan? Untuk yang pendinginan sebenarnya hampir sama dengan bagian yang statis atau dinamis. Cuman bedanya gerakannya lebih santai. Jadi contoh tangannya ke kanan nih. Ada yang diam juga tapi santai, tenang. Nah, diam tapi nggak ditarik banget. Nah, santai. 1, 2. Hitungannya juga lebih lambat. Hitungannya lebih lambat karena kan santai. Nah, itu yang pendinginan, gerakan pendinginan. Terus ada yang dengan bergerak-gerak tapi santai. Contoh yang diayun-ayun ke bawah itu yang sambil tunduk itu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, hitungannya lebih pelan ya. Lebih pelan hitungannya. Jelas ya anak-anak ya? Bisa membedakannya anak-anak? Bisa. Bagus.
Baik, anak-anak yang terkasih, itulah tadi materinya sudah Pak Guru jelaskan. Pak Guru yakin anak-anak sudah paham betul ya. Untuk tugasnya ini Pak Guru akan screen ya. Tugasnya itu masih membuat video juga sama ya, sama membuat video juga, video pembelajaran. Tapi tugasnya praktek ya, anak-anak. Bentar. Sebentar Pak Guru akan tesnya. Oke, sepertinya ada yang masalah internetnya kurang lancar ya nak ya. Nggak apa-apa. Pak Guru sampaikan aja di sini, nanti anak-anak buka di Google Classroom ya, di Classroom. Nanti anak-anak bisa baca di situ, tentunya di topik PJOK ya. Topik PJOK, anak bisa buka tugasnya di situ untuk hari ini ya. Jadi tugasnya yaitu membuat 5 gerakan pemanasan statis, dinamis, dan pendinginan, masing-masing 5 ya. Nah, membuat gerakan statis, dinamis, gerakan pemanasan statis, dinamis, dan pendinginan, masing-masing 5 gerakan ya. Ya, masing-masing 5 gerakan. Tapi Yang pendinginan juga, Pak. Iya, pendinginan juga 5 gerakan ya, nak ya. Dari semua 3 itu, Pak. Iya, dari semua 3-3-nya. Jadi totalnya semua gerakannya berapa, nak? Pak Guru tanya dulu. 15, bagus ya. Totalnya berarti totalnya gerakannya semua 15, bagus. Jadi anak-anak gerakannya 15 itu kan masih banyak tuh gerakan pemanasan yang lain-lain. Dilakukan itu jangan sama dengan yang Pak Guru buatkan di video ini, video hari ini. Jangan sama. Nah, Kenapa, Pak? Iya, supaya anak-anak lebih kreatif lagi membuat gerakan pemanasannya lagi. Nah, anak-anak tentunya bingung ya kan, mau buat gerakan apa? Anak-anak bisa mencari di YouTube atau di gerakan Pak Guru di saat praktik pembelajaran yang sudah berlalu, yang sebelum-sebelumnya kan kita sudah ada kan. Nah, Pak Guru kan melakukan pemanasan juga yang minggu lalu, 2 minggu lalu kan apa pilihan hari ya? Yang 2 minggu lalu atau 3 minggu lalunya bisa juga. Jadi silakan diingat nggak itu? Kalau masih diingat itu lakukan. Gitu. Boleh juga dari YouTube, video dari YouTube dicari ya. Nah, ada gerakan pemanasan di YouTube contohnya dicontoh, nggak apa-apa. Nah, seperti itu. Jadi yang penting tetap dibedakan yang mana yang statis, yang dinamis. Nah, dikasih tahu nanti saat pembuatannya. Gerakan pemanasan statis, gerakan pemanasan dinamis, gerakan pendinginan. Nah, gitu disampaikan ya anak-anak ya.
supaya nanti bagus melakukan sendiri. Itu tujuannya. Jelas anak-anak? Jelas tugasnya? Jelas. Seperti biasa tugasnya diupload di Google Classroom. Nanti Pak Guru akan koreksi ya. Dan semuanya lancar dan anak-anak bisa mengerjakannya dengan baik. Pak Guru yakin anak-anak bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Itu saja untuk hari ini anak-anak, karena waktu kita juga sudah selesai. Akan dilanjutkan oleh Pak Andreas untuk materi pembelajaran komputer mungkin ya. Untuk komputer ya anak-anak ya. Tetap fokus, tetap di Google Classroom ini. Jangan langsung ditinggalkan ya. Jangan langsung keluar ya anak-anak ya. Tetap di Classroom. Oke, kita tutup dengan salam seperti biasa anak-anak. Yuk. Semuanya open mic boleh ya. Yuk, silakan. Open mic dulu. Oke. Salam sehat. Salam sehat. Ya, belum kompak. Salam sehat. Kita ulangi yuk, lebih kompak lagi. Yuk. Salam sehat. Salam sehat. Salam olahraga. Sporting. Salam olahraga. Sporting. Bagus. Semangat semua. Cakep. Oke, itu saja untuk hari ini anak-anak. Sampai jumpa Zoom berikutnya. Salam buat keluarga semua. Jaga kesehatan. Dadah semua. Dadah. Sama-sama. Terima kasih tadi. Silakan Terima kasih, Pak Andreas. Pak Arif. Ya, baik. Terima kasih Pak Arif. Dan selamat siang anak-anak semua. Siang atau pagi? Selamat siang Pak Arya. Selamat siang. Siang. Baik. Pak Andrea. Selamat siang Pak Andrea. Selamat siang. Oke. Sudah siang atau masih pagi ini anak-anak? Atau pagi menjelang siang? Udah siang. Jam Oke, sudah siang ya anak-anak. Ya. Masih pagi. Masih pagi. Jam siang. Udah siang. Udah siang. Oke. Mbakku masih Baik, pagi. ya anak-anak. Oke, cukup. Tapi ini seharusnya siang. Oke. Ini Anak-anak cukup. Jam 10 udah siang. Udah. Oke, Siang. baik. Anak-anak cukup. Oke. Oke. Baik, biar imbang pagi menjelang siang ya anak-anak ya. Oke. Baik. Hari ini kita komputer materi baru. Ada yang sudah membuka Google Classroom? Sudah. Oke, jika sudah membuka berarti tahu dong hari ini temanya apa. Nah, Membuat animasi. prakteknya membuat animasi, tapi temanya apa anak-anak? Temanya apa yuk? Pengalaman yang mengesankan. Ya, benar. Bagus. Pengalaman yang mengesankan. Nah, anak-anak semua, jika anak-anak lihat di PowerPoint-nya, nah ini ada 40 halamannya anak-anak ya, lumayan panjang. Nah, temanya itu adalah Di pengalaman PowerPoint mengesankan. ya. Ya, lalu subtemanya kampung halaman dan proyeknya membuat animasi. Nah, dari hasil materi kita ini, yang untuk materi kedua kita ini, berarti nanti hasil prakteknya adalah membuat animasi. Siapa yang senang membuat animasi, anak-anak? Justin. Saya Pak. Baik. Saya Pak. Oke, baik. Banyak ya ternyata ya anak-anak semuanya yang senang membuat animasi. Oke, baik. Lalu area teknologinya adalah desktop publishing. Dan kemudian tujuan pembelajarannya, siswa dapat membuat animasi sepeda, siswa dapat mengenal dan menerapkan aplikasi Scratch Junior. Jadi perangkat lunak yang kita gunakan adalah Scratch Junior anak-anak. Dan perangkat kerasnya bisa komputer atau laptop. Tetapi bagi anak-anak yang tidak punya komputer atau laptop, dan bagi yang terkendala jika menggunakan komputer atau laptop, bisa anak-anak menggunakan yang namanya aplikasinya di Google Play Store. Anak-anak bisa mencari di Google Play Store namanya Scratch JR juga atau Scratch Junior.
Atau juga bisa cari di App Store-nya punya Apple. Kalau Apple kan biasanya App Store kan anak-anak bisa dicari juga jika anak-anak menggunakannya Apple. Tapi jika anak-anak menggunakannya Android bisa cari juga di Play Store atau Google Play Store. Jadi nanti minggu depan kita praktek. Nah, prakteknya kita tugaskan anak-anak. Nah, tugasnya itu kita langsung dinilai. Jadi kita praktek di Zoom seperti ini. Tapi setelah itu anak-anak nanti share screen dan menampilkan hasil karya anak-anak. Langsung Bapak nilai. Jadi tidak perlu dikumpulkan ke classroom, tetapi langsung Bapak nilai ya anak-anak semua ya. Anak-anak semua paham kan caranya share screen di Zoom? Tidak tahu. Belum. Belum. Oke. Bisa. Jadi sebenarnya jadi cara share screen itu klik tombol hijau yang bawahnya ada tulisan share yang ada tanda panahnya. Ya, benar. Ketika Zoom di bagian bawah ketika anak-anak menggunakan komputer atau laptop, di bawah itu ada tulisan tombol share berlambang anak panah berwarna hijau ke atas anak-anak. Itu adalah tombol share screen. Nah, itu nanti anak-anak di bawah bisa klik tombol share screen itu. Nah, atau bagi yang menggunakan tablet atau handphone, nah biasanya jika dia layarnya penuh, dia tidak akan tampil, tetapi ada di titik 3 di samping sebelah kanan biasanya anak-anak. Oke, untuk penjelasan lebih lanjut mungkin minggu depan ya anak-anak semua ya. Jadi minggu depan kita praktek. Nah, prakteknya kita langsung praktek Scratch Junior dan hasilnya nanti anak-anak buatnya langsung di share screen ya anak-anak ya, supaya bisa Bapak nilai langsung. Dan oke, selanjutnya kita lanjut ini anak-anak. Nah, ini adalah materi yang kita pelajari. Materi kita di pembelajaran 6 halaman 12 dan 13. Ya, ada yang bertanya? Oke, tidak ada. Kita lanjut. Nah, di halaman ini anak-anak bisa lihat di halaman 12 itu adalah materi kita dan di halaman 13 itu adalah contoh hasil. Nah, contoh hasil prakteknya seperti ini anak-anak. Nah, jika anak-anak lihat seperti ini. Nah, ini adalah tampilan dari Scratch Junior seperti ini anak-anak. Jika anak-anak lihat. Nah, kita lanjut. Kampung halaman. Setiap hari Lebaran atau hari Natal atau hari besar ataupun ada kegiatan tertentu, pasti kita pulang kampung. Jika ada anak saudara yang memiliki acara juga yang jauh di kampung, pasti kita pulang. Nah, dan di sini Bapak yakin anak-anak semua pasti memiliki kampung halaman. Nah, kira-kira kampung halaman anak-anak di mana saja, Nak? Di rumah Uti Siena. Ya, di mana Nak daerahnya, Nak? Jakarta, Jogja. Ayo anak-anak semua. Oke, ada yang Jakarta. Berarti asli Jakarta ya, Nak ya? Oke, yang lain ada yang dari mana lagi kampung halamannya? Wonosobo, Jawa Tengah. Wonosobo, Jawa Tengah, oke. Jawa Tengah, Wonosobo. Yang lain? Riau. Riau, mantap Riau. Kalau pulang kampung naik pesawat atau naik kapal, Nak? Pesawat. Naik pesawat, mantap. Berarti bisa menikmati perjalanan udara juga ya, Nak ya. Oke, yang lain? Saya pernah naik kereta. Oke, pulang kampungnya naik kereta. Oke, baik. Kalau Siena biasanya naik mobil aja. Oke, baik. Nak Siena naik mobil ya. Oke, baik. Oke, kemudian ada pengalaman yang mengesankan tidak anak-anak selama di kampung halaman? Iya, pernah. Ayo, apa salah satu coba sih? Rumah Siena. Biasanya kalau di rumah Uti ada sepupu-sepupu Siena. Jadi Siena main sama sepupu-sepupu Siena. Bermain dan berkumpul dengan keluarga ya anak-anak ya, keluarga. Iya, Siena punya 4 sepupu. Oke, baik. Siena punya 5 sepupu yang di situ. Oke, baik.
Oke, berkumpul dengan keluarga besar dan bermain dengan sepupu ya teman-teman, ya anak-anak semua. Oke, yang lainnya selain itu, adakah kegiatan yang menyenangkan, semisal bermain di sawah atau bermain air atau bermain di kali atau sungai? Oke, tidak ada ya anak-anaknya, yang utama berkumpul dengan keluarga besar dan dengan sanak saudara. Emang kadang-kadang pergi ke Ancol. Oke, pergi ke Ancol untuk baik, berarti bermain di pantai ya, Nak ya. Saya pernah pergi ke Kuningan. Saya pernah juga pergi ke pantai tetapi nggak jadi soalnya corona. Oke, ya karena corona ya Nak ya, lagi sementara kan ditutup semua ya anak-anak semua ya sekarang. Yang dulu, saya pernah ke Medan naik kereta sama pesawat. Medan karena kadang-kadang naik kereta, kadang-kadang naik mobil. Oke, baik. Karena kereta dan mobil, oke baik. Ayahnya bundaku meninggal. Oke. Oke, karena itu terus pulang kampungnya karena itu ya Nak ya. Iya. Baik, baik. Sama Siena juga pernah ke rumah Oti Siena karena itu. Ya baik anak semua baik. Jadi banyak keperluannya anak-anak ya, baik itu acara nikahan, keluarga ataupun berkumpul dengan keluarga besar ya Nak ya. Oke, baik kita lanjut untuk materinya anak-anak. Nah, di sini adalah penjelasan Scratch Junior. Ayo, ada yang siapa yang mau membaca? Saya pernah membuatnya sekarang. Saya membuatnya sekarang sebelum Saya udah bikin sebelum sekolah. Oke, baik. Saya pernah ke Kuningan karena saya pengen main sama saudara saya. Oke, ya baik Nak. Oke, kita lanjut ke materi ya Nak ya sekarang ya Nak ya. Baik. Oke, untuk Scratch JR sekarang siapa yang mau membaca? Siena, Kak. Oke, baik. Oke, Ibu. Oke. Silakan Anak Siena. Scratch Junior adalah bahasa pengantar pemrograman yang memungkinkan untuk membuat cerita dan permainan interaktif dengan cara menyatukan blok pemrograman grafis. Scratch Junior terinspirasi oleh Scratch, sehingga karakter di dalam Scratch Junior dapat dimodifikasi seperti berlari, melompat, menyanyi, berjalan, dan lain-lainnya. Ya, baik. Terima kasih Anda Siena. Oke, jadi anak-anak semua bisa diambil kesimpulan Scratch Junior adalah bahasa pengantar pemrograman yang memungkinkan untuk membuat cerita dan permainan interaktif. Nah, dengan cara kita menyatukan blok-blok pemrograman yang sudah tersedia, anak-anak. Nah, Scratch Junior itu dibuat atau diciptakan karena dia terinspirasi oleh aplikasi Scratch. Jadi yang pertama ada itu adalah aplikasi Scratch, kemudian ada Scratch Junior setelah itu. Nah, Scratch Junior dari katanya sendiri, junior adalah untuk anak-anak. Jadi Scratch Junior itu dikhususkan untuk anak-anak dengan inspirasi dari Scratch. Nah, di dalam Scratch Junior sendiri juga kita dapat sama seperti kita menggunakan Scratch, hanya disederhanakan, yaitu kita dapat membuat karakter seperti berlari, melompat, menyanyi, berjalan, dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Ini adalah tampilan dari Scratch Junior. Anak-anak lihat, di sini sudah Bapak beri gambar dengan nomor-nomor. Nah, nomor-nomor tersebut akan menjelaskan dari nama-nama tools tersebut. Nah, misal save. Nah, saya sudah baca, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Abigail. Nah, untuk yang lain mungkin nanti bisa dibaca sendiri anak-anak atau bisa dipelajari sendiri. Tidak akan Bapak terangkan karena lumayan banyak 40 slide kalau Bapak terangkan semua. Jadi nanti bisa anak-anak pelajari atau baca terlebih dahulu. Kemudian besok ketika praktek jika anak-anak ada yang bingung atau tidak mengerti bisa bertanya kepada Bapak. Oke, di sini ada 16. Ini adalah 16 bagian penjelasan dari tampilan yang ada di Scratch Junior anak-anak.
Ada presentasi, grid, and breakdown, research karakter, dan lain sebagainya, anak-anak. Oke, yang selanjutnya ini adalah Paint Editor dari karakter Scratch Junior. Nah, di sini Paint Editor adalah di mana kita akan mengedit karakter yang ada di Scratch sesuai dengan keinginan kita. Semisal mau diberi warna, mau diganti warnanya, semisal di sini sprite. Ini adalah namanya sprite ya anak-anak ya, karakternya ini namanya sprite. Nah, ini diganti warna, misalnya dari kuning menjadi biru, bisa kita editnya menggunakan namanya Paint Editor. Nah, selain itu, di sini juga Bapak cantumkan nomor-nomor penjelasannya. Ini adalah fungsi-fungsinya. Nah, yang paling penting dan utama adalah ini anak-anak. Kategori blok programming. Nah, di sini di Scratch Junior ini terdapat berbagai macam blok pemrograman yang digunakan untuk mengedit karakter dan menyesuaikannya dengan fungsi tertentu. Semisal trigger. Trigger ini digunakan untuk memicu suatu kejadian atau istilahnya untuk membuat seperti pemicunya lah intinya anak-anak, pemicu. Nah, di sini yang paling sering digunakan adalah yang lambang berbendera hijau ini. Jadi maksudnya adalah start on green flag. Maksudnya nanti ketika script-nya itu kita mengklik bendera hijau, maka otomatis akan memicu ini. Jadi ini akan dipicu dan menjalankan script setelah bendera hijau ini anak-anak. Nanti akan Bapak jelaskan. Dan trigger ini memiliki ciri khas. Bisa anak-anak lihat warnanya semua warna apa anak-anak? Blok perintah trigger. Warnanya apa? Kuning. Ya, benar. Warnanya adalah kuning. Blok perintah trigger ini diwakili dengan warna kuning. Jadi anak-anak ingat, untuk blok trigger, dia diwakili dengan warna kuning. Dan jika anak-anak melihat blok berwarna kuning, berarti dia adalah trigger atau blok trigger anak-anak. Kemudian ada motion. Nah, motion ini dibuat untuk pergerakan karakter anak-anak. Jadi balok perintah di dalam motion block ini digunakan untuk pergerakan karakter. Misal bergerak ke arah kiri, bergerak ke arah kanan, bergerak ke arah kiri, atas, bawah, atau berputar ke kanan atau berputar ke kiri, atau dia melompat lalu ke bawah lagi. Nah, ini semua balok perintah di sini digunakan untuk mengatur pergerakan dari karakter kita, anak-anak. Nah, dan bisa anak-anak lihat di sini diwakili dengan warna apa, anak-anak? Biru. Ya, Biru. Diwakili dengan warna Biru. Jadi ini diwakili dengan warna biru. Jadi anak-anak ingat ketika melihat blok perintah atau blok perintah pemrograman yang berwarna biru seperti ini, berarti dia adalah blok motion anak-anak. Kemudian kita lanjut. Ya, Nak? Angka-angkanya. Ada yang warna hijau ada nggak? Yang warna hijau bloknya. Nanti Bapak jelaskan ya, Nak. Rufus. Oke, angka-angkanya ya, Nak Abigail. Iya, Pak. Untuk angkanya nanti Bapak jelaskan juga ya, Nak ya. Sabar Bapak jelaskan dulu ininya ya, Nak ya. Oke. Untuk selanjutnya, ini warna apa, anak-anak? Purple. Magenta. Oke. Pink salah, pink. Ini adalah warna misal ungu, lebih ke arah ungu ini anak-anak. Kayak pink. Iya, jadi aku benar. Oke, jadi ini warna ungu ya anak-anak semua. Nah, jika melihat warna ungu berarti dia adalah balok perintah apa, anak-anak? Balok perintah apa? Blok. Apa? Blok. Ya. Nah, blok pemrograman Lux ini digunakan untuk interaksi dari karakter kita. Misal dia akan menampilkan kata hai, ataupun dia bergerak dari besar menjadi kecil, ataupun dari kecil menjadi normal, maupun dari dia ada menjadi menghilang, anak-anak.
dia menggunakan blok perintah yaitu looks ya anak-anak. Kategori looks. Nah, selanjutnya yang berwarna hijau. Iya, ada warna hijau. Blok apa anak-anak? Sound blocks. Nah, sound block digunakan untuk Bunyikan karakter. Bunyi blok. Oke, sound itu artinya apa anak-anak? Suara. Suara. Jadi kita menggunakan ini berarti karakter kita bisa bersuara ya anak-anak ya? Ya, Iya, bisik-bisik. Ya, Mungkin. ini digunakan untuk memberi efek suara pada karakter. Nah, di sini ada pop dan record. Nah, pop ini untuk memberi efek suara pop. Nah, kalau yang record dia akan memberi suara rekaman kita anak-anak. Jadi kita rekaman suara dulu, baru nanti suaranya dimasukkan. Anak. Oke, selanjutnya hanya 2. ya, untuk Control box. Box. itu ada 2. Untuk ada 2 yaitu pop dan record. Kemudian yang selanjutnya Warna oranye. Warnanya oranye. Oranye. Control box tuh buat Control box. kontrol blok ya anak ya. Kontrol blok ini digunakan untuk apa anak? Kontrol karakternya. Kontrol karaktermu. Dan untuk kontrol karakter ini untuk mengontrol balok perintahnya anak-anak. Jadi script yang kita masukkan nanti kita atur bisa menggunakan ini. Misal repeat. Yang paling sering digunakan adalah repeat. Di mana nanti balok perintahnya akan diulang-ulang anak-anak. Di balok perintah yang kita masukkan akan diulang-ulang. Yang terakhir adalah end blocks, tetapi ini jarang digunakan anak-anak. Dan yang paling sering digunakan adalah repeat forever, yang artinya repeat apa anak-anak? Repeat selama-lamanya. Mengulang. Forever. Selama-lamanya. Ya, berarti kalau digabungkan apa anak-anak? Beruang. Untuk beruang. Berjalan terus-menerus atau selamanya. Ya, untuk digunakan untuk pengulangan selamanya, tidak ada hentinya, tidak ada batas waktunya ya anak-anak semua. Berbeda dengan yang repeat yang ini ya anak-anak. Ini ada batas waktunya. Ada batasnya. Dia akan mengulang sebanyak berapa ini? 4 kali. 4 kali. Dia akan mengulang. Itu ada 10 detik. Mau. Oke, baik. Di sini ada yang ditanyakan anak-anak? Nomor 3 tadi ya? Jika tidak ada, Bapak lanjut ke classroom-nya sebentar ya anak-anak ya. Oke, ini adalah tampilan di classroom anak-anak. Jika anak-anak lihat, di sini pada nomor 3, jika anak-anak ingin menggunakan komputer, sekali lagi jika ini anak-anak ingin menggunakan komputer, jika anak-anak memiliki komputer atau laptop versi Windows, mendownload aplikasi Scratch Junior-nya yang ini anak-anak. Tetapi jika anak-anak menggunakan Apple atau macOS, anak-anak menggunakan yang ini anak-anak. Menggunakan yang bawah. Nah, tetapi jika anak-anak menggunakan tablet atau iPad, nah anak-anak bisa mendownloadnya di Play Store masing-masing anak-anak. Pasti kalau Android di mana anak-anak mendownloadnya? Kalau download aplikasi mana? Play Store. Ya, Play Store. Play Store. Kalau Apple? Play Store. App Store. Play Store, bukan Google. Nggak pakai Google, tetapi pakai Play Store. Oke, baik. Semua sudah paham ya anak ya? Nah, itu cukup anak-anak download saja, nanti kemudian dibuka. Dia akan tampil anak-anak bagi yang pakai Windows dan macOS. Tidak perlu diinstal, cukup di-download terus dibuka. Tugasnya apa? Nah, untuk tugas, hari ini tidak ada tugas, Nak Rufus. Tugasnya baru minggu depan, Bapak share. Nah, minggu depan nanti kita praktek seperti ini, kita praktek. Nah, nanti anak-anak share screen tugasnya yang sudah selesai ya, anak ya. Oke, share screen juniornya, oke? Paham? Paham, Pak. Oke, jadi minggu depan berarti kita usahakan ikut Zoom ya, Nak ya. Karena kita akan penilaian langsung. Jadi ketika Zoom seperti ini akan Bapak nilai.
Oke, jadi minggu depan tidak ada pengumpulan ke Google Classroom. Yang ada nanti akan penilaian langsung di Zoom ya, Nak ya. Baik, Pak. Oke. Selanjutnya akan Bapak share screen aplikasinya. Nah, karena tadi ada yang bertanya. Oke, ini Bapak hapus terlebih dahulu. Itu Bapak buat ya? Buat baru aja, Nak. Oke. Oke, baik. Ini adalah tampilan awalnya, Nak. Cara ngapusnya yang itu gimana tuh namanya itu? Gambarnya itu? Ya, baik, tenang, Nak. Kan Bapak jelaskan satu-satu. Tenang. Perhatikan ya, Nak ya. Oke. Di sini adalah tampilan karakter yang akan kita edit atau aktif, Nak. Nah, di sini bisa Anda lihat karakter yang aktif adalah yang ini, yang gambar ini. Nah, kita akan menghapus karakter ini, anak-anak semua. Bagaimana cara menghapusnya? Yang pertama, kita klik kiri tahan, atau jika anak-anak menggunakan tablet atau HP, bisa tekan tahan. Nah, dia akan tampil tanda X seperti ini, anak-anak. Nah, tanda silang ini kan berarti kita bisa menghapus ya, Nak ya. Kita klik tanda silang ini. Klik kirinya tadi jangan lupa dilepas ya, Nak. Kalau sudah tampil tanda X-nya ini. Kita hapus, nah, dia akan hilang. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita menambahkan lagi. Nah, cara menambahkannya seperti ini, anak-anak. Kita klik tanda plus ini. Nah, di dalamnya ada banyak sekali sprite, anak-anak. Kita bisa memilih sprite apa saja. Nah, kita lihat sprite mana yang akan kita perlukan. Misal sprite yang ini. Nah, jika sudah kita klik centang ini, anak-anak, atau tanda OK ini. Tetapi jika anak-anak ingin mengedit sprite ini, misal ini kan topinya berwarna apa, anak-anak? Biru. Ya. Biru. Kita akan edit dia menjadi berwarna merah. Caranya seperti ini. Kita klik ini. Yang tadi namanya apa, Nak? Paint Editor ya, Nak ya? Paint Editor. Nah, kita klik. Lalu kita cari warnanya. Misal kita ganti jadi warna merah. Lalu ini jangan lupa diaktifkan pada Paint Bucket-nya. Lalu kita klik di sini. Nah, dia akan berwarna merah, anak-anak. Dan ternyata anak-anak tidak ingin memberi warna merah. Ingin memberi warna hijau. Berarti anak-anak klik undo juga bisa, Nak. Ini undonya. Kalau ini undo, berarti ini apa, anak-anak? Ridu. Sudah paham ya anak-anak semuanya untuk undo dan redo ketika kita praktek Microsoft Word juga sudah pernah bertemu kan anak-anak? Atau Microsoft Paint juga pernah ketemu kan anak-anak untuk redo dan undo? Bisa. Oh, ini makan. Oke, kita undo. Kita beri warna, tadi apa? Kita beri warna hijau. Seperti ini. Jika sudah, kita Cara menggerakkan orangnya gimana? Oke, untuk cara menggerakkannya nanti juga akan Bapak jelaskan. Pak, Ya? itu apa sih gambar di samping yang itu loh, yang sama kayak sepedanya. Orang pakai sepeda yang di samping. Yang ini? Bawah samping. Yang mana? Yang ini? Bukan. Yang ini, yang putih. Warna sepedanya putih. Ini. Oh, ini? Yang itu, ya. Itu apa? Nah, ini maksudnya adalah karakter yang aktif, anak-anak. Karakter yang posisi kita mengedit karakternya. Misal, anak-anak di sini menambahkan karakter lagi. Seperti ini. Nah, berarti posisi karakter yang aktif adalah yang ini kan anak-anak bisa dilihat gambar ini berubah. Oke. Jika anak-anak klik yang sepeda, maka akan yang aktif yang sepeda berarti. Biar anak-anak tidak bingung. Oke. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan latar belakang. Nah, kita cari ini. Misal kita akan menambahkan latar belakang ini. Tetapi kita ingin warna langitnya berwarna biru, bukan oranye. Kita edit kembali, kita ganti warnanya jadi warna biru.
seperti ini. Sorry, biru langit aja. Yang ini biru biasa. Seperti ini anak-anak. Kemudian kita oke. Nah, dia akan jadi seperti ini. Nah, kemudian di sini adalah balok perintah. Nah, sekarang Bapak tanya, kalau warna biru tadi apa anak-anak? Yuk. Warna biru itu buat gerakan. Ya, namanya Motion apa? blocks, motion blocks, motion Ya, blocks, motion block. motion blocks. Kalau merah? N blocks, N blocks, N blocks. Hijau? Sound blocks, sound blocks, sound Ya, blocks, sound block. sound blocks. Kalau Pakai kuning, S. oren apa anak-anak? Oren apa yuk? Apa namanya tuh? Tantang. Oren warna apa? Warna oren blok apa anak-anak? Oh iya, control blocks, control block. blocks. Control Oke. blocks. Kalau ungu? Kalau ungu apa anak-anak? Ayo. Ungu adalah blok apa ya anak? Blok lux ya anak ya, lux. Bisa dilihat lux dia ada kata hai dan sebagainya. Nah di sini anak-anak bisa dilihat untuk pertama kali kita akan menambahkan misal di sini bendera kuning hijau. Jadi ketika nanti anak-anak klik bendera hijau ini, dia akan menjalankan perintah selanjutnya. Ini perintah selanjutnya apa? Setelah bendera hijau. Misal kita tambahkan dia bergerak ke kiri 1 kali. Bisa dilihat di sini angkanya. Tadi ada yang bertanya angka di bawah ini apa? Nah, angka di bawah itu. Nah, angka di bawah itu adalah jumlah pergerakannya, nak. Jadi dia bergerak ke kiri ke kanan 1 kali. Jika kita ganti jadi 12, dia akan bergerak 12 kali. Jika kita ganti 2, kan seperti ini anak-anak. Dia akan bergerak ke kanan 2 kali. Kita apply ya. 1, 2. Nah, di sini adalah Kalau 10 kali, Pak. Kalau 10 kali dia akan terus-terusan, nah. 10 kali akan panjang. Tidak bisa dibalikan ya, Pak? Bisa 99 kali. Nah, dia seperti ini anak-anak. Nah. Oke, kita hapus. Nah, sekarang coba kita tambahkan kontrol. Kontrolnya adalah repeat. Repeat dia akan bergerak ke kiri, ke kanan sebanyak 5. Dan bergerak ke kiri sebanyak 1. Tetapi dia akan diulangi sebanyak 4 kali. Dia akan tampilannya seperti ini anak-anak. Nah, sebanyak 4 kali ya, nah 1, 2, 3, 4. Oke, lebih jelas lagi kita kasih suara pop. Ini kita kasih 3. Apply, dia akan bergerak. Diulangi sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Bunyi popnya 4 kali kan anak-anak? Jika dihitung. Paling jelas terlihat tuh dari bunyi popnya. Coba kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi bisa diperjelas di sini adalah repeat-nya mengulang sebanyak 4 kali. Dan sesuai dengan perhitungan kita tadi, dia bunyi popnya diulang sebanyak 4 kali. Ya, anak-anak semua. Oke, itu adalah penjelasan balok perintahnya. Jadi nanti anak-anak bisa mencoba atau mengekspor aplikasi ini anak-anak. Dan di sini kita bisa merename project tersebut. Misal, di sini kita ganti nama anak-anak. Misal di sini nama Bapak. Lalu nomor absen. Lalu kelas. Misal 3A. Oke. Lalu kita akan melihatnya secara lebih besar. Kita klik aja yang ini anak-anak. Nah, seperti ini. Kita klik ini untuk memperbesar. Nah, ini kita apply. Seperti itu anak-anak.
Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kakinya bisa. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak. Tidak, Tidak Pak. ada. Tidak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke. Jika tidak ada, minggu depan kita berjumpa lagi dalam kegiatan praktek ya anak-anak ya. Dan penilaiannya langsung lewat Zoom, jadi tidak ada pengumpulan lewat Google Classroom ya anak ya. Oke. Siap, Pak. Siap, Oke. Pak. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri pembelajaran hari ini. Oke, kita akhiri ya anak-anak ya. Kita akhiri, kita tutup dengan doa. Siapa yang memimpin teman-temannya berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini? Ayo, siapa? Ayo, siapa yang mau? Ananda Rufus? Ananda Rufus mau memimpin teman-temannya untuk berdoa? Ya, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Oke, baik anak-anak semua. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Dan kita tutup doa yang akan dipimpin oleh Ananda Rufus. Oke, baik. Silakan Ananda Rufus. Teman-teman dan Pak Guru, mari kita berdoa. Sama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau boleh membimbing Pak Guru dan Bu Guru sehingga kami boleh belajar dengan baik. Semoga pandemi segera berlalu dan kami boleh bersekolah kembali. Teman-teman dan guru sehat semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak Fransiskus, karena kami. Amin. Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Baik, terima kasih Ananda Rufus. Walaupun agak grogi ya. Sama-sama Pak Andreas. Tapi tidak apa-apa, Nak Rufus sudah mau berani memimpin teman-temannya untuk berdoa. Hebat. Yang lain kali untuk teman-temannya yang lain mungkin bisa untuk memimpin doa yang lainnya. Oke, baik. Terima kasih Ananda Rufus. Anak-anak, kita akhiri pembelajaran hari ini. Dan anak-anak boleh live Zoom. Pesan Bapak, tetap jaga kesehatan. Tetap semangat untuk belajarnya. Pak Andreas. Terima kasih, Pak Andreas. Dadah. Dadah.